warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Saidatus Sania, mahasiswi program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi tentang perpajakan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari pajak itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pajak. Nah, jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini merupakan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1980. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pajak itu apa, kita masuk ke dalam ciri-ciri pajak serta fungsi dari pajak itu sendiri. Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir adalah balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi budgeter, yang kedua sebagai alat pengatur, yang ketiga sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir sebagai sarana redistribusi pendapatan. Asas yang pertama yaitu asas equality. Ini merupakan asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Yang kedua, asas certainty. Ini merupakan asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Dan yang terakhir adalah asas economics, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama berdasarkan pihak yang menanggung. Ada dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Contoh pajak langsung yaitu PPh dan PBB, contoh pajak tidak langsung yaitu PPN. Yang kedua berdasarkan lembaga pemungut. Ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat adalah PPh, contoh pajak daerah adalah PPN dan retribusi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya. Ada pajak objektif dan juga pajak subjektif. Contoh pajak objektif adalah PBB dan contoh pajak subjektif adalah pajak. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Yang pertama, ada Official Assessment System. Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak. Yang kedua, Semi-Official Assessment System. Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak. Yang terakhir, Full Self-Assessment System. Dalam sistem ini, wajib pajak bisa menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perpajakan. Sebenarnya pasti sangat banyak materi tentang perpajakan itu sendiri. Mungkin di next video kita akan bahas tentang perpajakan lebih dalam lagi. Jangan lupa teman-teman untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman yang lainnya agar ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.